Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga ini ya, kewirausahaan, kita akan bahas tentang mindset dan kuadran ESBI. Sebelumnya maaf ya, nggak ada video saya, nggak apa-apa. Dan ini kita bahasnya nggak jadi secara tatap maya, tapi dengan ini ya, dengan video saja. Nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan di share di grup, kita diskusi bareng. Oke, langsung aja. Jadi kita akan bahas tentang mindset dan kuadran ESBI. Oke. Nah, ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar otak. Ada otak kiri dan otak kanan. Nah, di sini adalah dominan otak kiri. Dominan otak kiri seperti ini: logic, calculation, speech, reading, writing, analyze. Lalu yang otak kanan, personality, creativity, intuition, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, sepertinya anak matematika sangat berada di sini ya. Sangat logic, sangat calculation ya. Jadi ini adalah dominan otak kiri. Otak kiri ini mindsetnya dia pengen berada di zona nyaman ya, karena sifatnya itu biasanya adalah orang-orang yang suka keteraturan gitu ya. Jadi zona nyaman. Kalau di otak kanan ini adalah zona kebebasan tuh. Terus yang di sini tipe-tipe orang yang suka kerja keras, dia sukanya jadi tadi ya, sama dengan zona kenyamanan. Jadi suka kerja tapi tenaganya itu dia tukarkan untuk dapat uang gitu ya. Nyamannya itu karena tiap bulan dia selalu dapat gaji. Tanggal 30 nggak apa-apa lah, uang habis tanggal 30, besok juga gajian, dapat lagi gitu kan. Nah, beda kalau di otak kanan, dia adalah tipe-tipe orang yang kerja cerdas. Jadi zonanya zona kebebasan, kerjanya kerja cerdas. Jadi kerjanya itu nggak harus dari jam 7 pagi pulang jam 5 sore, enggak, tapi waktunya itu terserah, bisa diatur dia sendiri, penghasilannya juga bisa diatur dia sendiri ya. Jadi itu perbedaan otak kiri dan otak kanan, mindset otak kiri dan otak kanan. Nah, ini tadi ya perbedaannya otak kiri dan otak kanan. Jadi otak kiri itu adalah zona kenyamanan, otak kanannya zona kebebasan. Dia kerja keras, kerja cerdas, bekerja demi kebutuhan atau bekerja demi uang. Nah, yang sini bekerja demi membangun aset. Lalu ini ada pepatah ya, kuatnya otak kanan membuat lebih self-motivate, lebih supel, lebih cerdas emosi, dan lebih awet muda. Menurut Thomas Friedman, seorang penulis yang dianugerahi penghargaan Pulitzer, nah ini, apabila Anda ingin mengasah otak kanan, maka lakukanlah sesuatu yang Anda cintai, yang Anda sukai. Nah, jadi seotak-otak kirinya kita pasti ada sisi hobi atau bakat ya. Misalnya ini dominan otak kiri, tapi dia punya hobi memasak misalnya, atau punya bakat menyanyi, atau punya hobi coding misalnya ya, atau hobi fotografer. Nah,
itu bisa kalian tekuni ya. Hobi-hobi atau bakat itu bisa kalian tekuni, coba kalian lakukan sesuai hobi yang kalian sukai. Dan ini saran dari saya, mumpung usia teman-teman ini masih muda, jadi coba deh kalian ikuti kelas-kelas online gitu. Di Instagram banyak kok kelas-kelas online yang sesuai dengan sesuatu yang Anda cintai ini ya, sesuai dengan hobi atau mungkin bakat kalian. Banyak kok ya di Instagram itu, kayak kelas.com atau mungkin ruang guru itu kayaknya juga ada. Jadi ada program yang bekerja sama dengan prakerja kalau nggak salah. Jadi di situ kelasnya online, itu bayar juga nggak banyak, cuman berapa gitu, cuman ada yang 100 ribuan. Jadi menurut saya itu sangat worth it ya buat dibeli, karena ya itu nanti akan bisa digunakan kalau teman-teman pengen menambah penghasilan dari pekerjaan utama kalian ya. Jadi bisa menjadi seorang freelancer, menjadi konten kreator atau konten kreator, fotografi, copywriting, seperti itu sangat laku ya nanti di dunia digital. Karena para pebisnis itu ya, yang dia aktif di dunia sosial media, biasanya itu lebih memilih untuk bekerja sama dengan freelancer daripada harus merekrut pekerja tetap. Jadi misalnya nih, seorang bisnismen ini dia memiliki produk baru misalnya ya. Nah, ketika punya produk, dia harus foto produknya. Jadi ketika foto produk, tinggal aja dia cari freelancer yang mempunyai jasa foto produk gitu ya. Jadi tidak harus merekrut karyawan sebagai foto produk, karena jatuhnya nanti gajinya juga harus lebih tinggi daripada freelance gitu. Jadi itu akan sangat bermanfaat nanti teman-teman, ibaratnya investasi leher ke atas ya. Itu saran saya untuk teman-teman mulai saat ini. Coba deh ikutan kelas-kelas online yang untuk mengasah skill kalian ya. Banyak sekali kok, coba nanti dicari di Instagram itu banyak. Oke, itu lalu lanjut ke kuadran ESBI. Nah, ini ada 4 kuadran ya. Kuadran pertamanya adalah kuadran E atau employee. Nah, di sini adalah orang-orang yang bekerja untuk orang lain. Contohnya apa? Contohnya karyawan atau pegawai. Dia kan bekerja untuk orang lain. Lalu contoh lain ada presiden. Presiden juga masuk di sini ya, karena dia bekerja untuk dapat gaji ya. Jadi kalau mindset orang-orang yang bekerja hanya untuk digaji, itu masuk di employer. Jadi menukarkan tenaganya dengan uang, itu ada di employee. Pokoknya pekerjaan dia itu bukan miliknya sendiri. Nah, kalau self-employed hampir mirip, tapi dia bekerja untuk pekerjaan dia sendiri. Misalnya seorang profesional ya, profesi misalnya dokter, terus pengacara, terus apalagi ya, artis, orang yang memiliki salon. Jadi
orang yang memiliki salon tapi dia sendiri yang bekerja untuk salonnya, itu adalah di kuadran S ya. Artis juga sama ya, dia bekerja untuk profesinya sebagai artis. Nah di sini kalau dia nggak kerja berarti dia nggak dapat uang ya di kuadran S ini ya. Kalau dokter nggak praktek ya dia nggak dapat uang. Kalau artis masih cantik laku, kalau nggak cantik nggak laku. Nah, jadi ada di kuadran S. Selanjutnya di kuadran B. Jadi ini ya, sekali lagi ini adalah mindset yang otak kiri E dan S. Yang otak kanan itu mindset otak kanan ini adalah B dan I. Ini B itu adalah bisnis. Jadi di otak kanan ini adalah orang-orang yang bekerja tapi untuk membangun aset. Jadi asetnya itu nanti yang akan menghasilkan uang tanpa kita harus bekerja, gitu kan. Nah, bisnis kuadran B itu bisnis, sistem yang bekerja untuk kita. Nah, kalau tadi di sini ada orang yang memiliki salon dan dia bekerja sendiri, maka dia masuk di S. Tapi kalau dia memiliki salon tapi sudah punya karyawan dan dia nggak perlu ikut-ikutan lagi, tinggal terima uang aja, berarti dia masuk di B ya. Jadi kalau misalnya punya toko kelontong terus sudah punya karyawan, berarti masuk di sini. Tapi kalau dia punya toko kelontong dan dia sendiri yang jualan, berarti masuk di S gitu ya. Terus contoh lain mungkin franchise, waralaba, atau mungkin sistem MLM, itu adalah bisnis karena sudah ada sistemnya tanpa kita harus selalu bekerja ya. Maksud saya udah autopilot gitu, jadi ownernya nggak harus bekerja, masih tetap dapat uang. Nah, yang terakhir adalah kuadran I atau investasi, uang yang bekerja untuk kita. Contohnya adalah orang yang memiliki aset, misalnya aset bangunan, ruko, kontrakan, kos-kosan, itu aset ya atau investasi. Kita tanpa harus bekerja udah dapat uang. Atau ada lagi yang memiliki obligasi atau surat berharga negara, itu juga merupakan investasi gitu ya. Terus lalu bagaimana Bu kalau kita pengen ke sini gitu ya? Ya boleh ya. Jadi meskipun ini kan kuadran kanan B dan I, ini juga kalau kita pengen ke sini, kalau kita langsung di sini pun itu juga butuh proses, butuh komitmen, butuh kerja keras, kerja cerdas secara konsisten, dan juga butuh modal ya. Modalnya nggak hanya modal duit tapi modal ilmu juga ya. Untuk menjadi kesini, untuk menjadi kita udah punya sistem itu nggak langsung jadi gitu sistemnya, pasti ada kegagalan juga, ada prosesnya ya untuk ke sini. Nah, kalau kita kan mahasiswa itu nanti punya modal ya, modalnya adalah untuk di sini, modal ijazah, modal ilmu juga untuk menjadi karyawan. Ya enggak apa-apa, berarti nanti kita berangkat dari sini, dari employ, selanjutnya bisa kita pindah kuadran, nggak langsung pindah tapi beriringan, membangun self-employ, membangun bisnis, membangun aset, atau bisa langsung membangun aset. Ya terserah ya teman-teman, atau begitu lulus bisa membangun sistem, silahkan ya. Nah di sini mungkin akan saya bahas sedikit tentang financial planning ya. Ketika kita punya penghasilan ya, ini buat ilmu aja sih buat teman-teman nanti
atau mungkin dari sekarang kita coba mengatur keuangan kita biar segera punya aset ya, punya investasi. Saya akan share sedikit mungkin biar biar punya wawasan gitu teman-teman. Nah, ini masih kelihatan ya. Oke. Jadi ini namanya piramida finansial atau piramida keuangan. Nah, ini sedikit aja buat teman-teman untuk untuk menambah wawasan agar bisa mengatur keuangannya dari sekarang, biar nanti ketika sudah berkeluarga teman-teman udah punya udah terbiasa gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa catat sendiri soalnya pen tabletnya rusak, jadi nggak bisa nulis-nulis. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah piramida finansial. Nah, teman-teman, investasi itu ada di sini di tahap 3. Kita mulainya dari bawah. Ya, yang pertama adalah ketika kita punya gaji tiap bulan ya, sebagai karyawan nih misalnya ya. Saya bahas sebagai karyawan dulu, misalnya tiap bulan kita dapat income ya. Kita dapat pendapatan tiap bulan. Nah, ini kita harus atur dulu pendapatan kita ini. Kita harus atur bahwa pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran atau biaya hidup kita ya selama 1 bulan itu. Nah, biaya hidup itu apa? Biaya hidup itu ya diliputi tagihan, misalnya tagihan bulanan ya, ada atau nggak ada di rumah itu harus terbayar. Misalnya kayak saya ini kan suka pulang ya di rumah, di Tulungagung jarang, misalnya sebulan nggak di Tulungagung tapi tetap mengeluarkan tagihan. Contohnya misalnya bayar listrik, bayar BPJS, bayar air misalnya, bayar sampah, bayar arisan gitu ya, itu masuk tagihan. Jadi biaya hidup itu ada tagihan, ada belanja bulanan, misalnya buat beli sampo, sabun, itu belanja bulanan. Lalu ditambah lagi untuk keperluan makan. Ya, jadi biaya hidup itu hanya itu ya, nggak masuk gaya hidup. Gaya hidup nggak masuk. Nah, jadi usahakan pendapatan kita harus lebih dari pengeluaran kita tiap bulan itu tadi. Nah, kalau sudah lebih, berarti kita sudah catat tuh ya, bahwa pendapatan harus lebih dari pengeluaran. Nah, selain itu, kita harus lunasi semua hutang konsumtif. Nah, ini semoga teman-teman nggak ada ya yang punya hutang konsumtif. Tapi mungkin ada yang sudah aktifkan ini SOP Pay Later. Nah, itu coba mulai sekarang lunasi semuanya ya. Karena Pay Later itu sebenarnya kan mengurangi cash flow kita ya. Bulan depan kan kita harus bayar bunganya. Padahal yang kita keluarkan nggak sebanyak itu harga produknya ya toh. Nah, sekarang coba hentikan penggunaan itu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama pengeluaran harus kurang dari pendapatan. Sudah nggak punya hutang konsumtif. Kalau hutang konsumtif itu kan itu tadi ya, untuk beli baju, hutang untuk beli baju, hutang untuk beli handphone, misalnya hutang untuk beli mobil atau beli motor, itu hutang konsumtif. Tapi kalau hutang untuk beli rumah itu merupakan hutang untuk aset ya, tidak apa-apa asalkan nggak lebih dari pendapatan.
Nah, itu kredit. Nah, setelah itu bangun dana darurat. Jadi kalau sudah ada dua ya tadi, kalau pendapatan lebih dari pengeluaran, lalu lunasi hutang konsumtif. Nah, yang ketiga ini adalah dana darurat. Siapkan dana darurat minimal sama dengan 1 bulan pengeluaran. Ya, dana daruratnya itu minimal 1 bulan pengeluaran. Nah, kalau sudah, misalnya di tahap pertama ini ya, cash flow-nya sudah bagus, hutangnya sudah lunas, sudah punya dana darurat, pendapatan lebih dari pengeluaran, kita bisa naik ke atasnya. Nah, kalau di sini ada problem, gimana Bu kalau pendapatannya ternyata kurang gitu? Berarti harus tambah penghasilan. Nah, tambah penghasilannya ya tadi teman-teman yang udah saya singgung di awal, bisa freelance ya. Kan kalian udah punya skill nih. Nah, tinggal freelance aja. Bisa dapat penghasilan tambahan gitu. Nah, kita naik ke atas. Nah, setelah udah punya dana darurat, hutang udah lunas, kita harus punya ini manajemen resiko ya, asuransi, yaitu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Jadi teman-teman pasti nggak asing ya kalau ada orang yang harus menjual asetnya, harus menjual rumahnya ketika keluarganya sakit. Sering ya dengar seperti itu. Nah, makanya sangat penting untuk memiliki asuransi kesehatan. Maaf ya teman-teman, ada gangguan. Oke, tadi sampai di asuransi kesehatan. Nah, kalau udah punya asuransi kesehatan, maka kita nggak akan bingung lagi ketika sakit ya. Karena udah ditanggung oleh asuransi, ya minimal punya BPJS lah ya. Oke, setelah asuransi kesehatan, kita juga harus punya asuransi jiwa. Nah, ini untuk asuransi jiwa itu kan untuk asuransi penggantian ya, asuransi untuk orang yang meninggal ya. Nah, misalnya nih ada keluarga yang tulang punggung ya, orang yang sebagai tulang punggung keluarga itu meninggal. Nah, kalau orang yang keluarga yang meninggal itu kan pasti mempunyai rasa kehilangan pasti ya. Nah, jangan sampai kalau kita nggak punya asuransi jiwa, kita juga harus selain kehilangan orangnya, kita juga harus kehilangan income bulanan ya. Nah, kalau kita punya asuransi jiwa, setidaknya meskipun kita juga punya meskipun kita harus kehilangan orang, tapi setidaknya kita masih punya income ya, income dari asuransi itu meskipun nggak banyak ya, misal ya mungkin bisalah minimal buat hidup selama 6 bulan gitu ya, pokoknya sampai benar-benar kita bisa bekerja itu ya istilahnya kita nggak bingung lagi lah, nggak bingung dulu untuk pendapatan ketika si tulang punggung itu meninggal gitu. Itu asuransi jiwa. Jadi kalau kita udah punya dua ini, udah punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, punya dana darurat, itu kita sudah merasa aman. Nah, kalau sudah terpenuhi semuanya, baru kita naik ke investasi. Nah, di investasi uangnya bisa dimasukkan di obligasi ya. Kalau di saham itu saya nggak rekomen ya, soalnya kecuali kalau teman-teman paham sudah belajar tentang
analisis fundamental, analisis teknikal, itu silahkan untuk investasi di saham. Tapi kalau enggak, saran saya enggak usah. Soalnya saham itu kan volatil ya, naik turun gitu. Kalau tiba-tiba orang yang asal beli lalu ditunggu aja 10 tahun atau 20 tahun kemudian berharap harga sahamnya naik, nah itu saya nggak rekomen ya, karena saham bisa aja turun ya. Jadi rekomen saya itu taruh di obligasi atau surat berharga negara. Mungkin mau bangun aset, misalnya bangun kos-kosan, bangun kontrakan, silahkan. Tapi kalau itu kan masih butuh maintenance-nya ya. Itu. Nah, kalau investasi misalnya di surat berharga negara, misalnya kalau 1 juta ya nggak kerasa ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, kita menuju ke sini, dari sini ke sini itu kan nggak harus semuanya gitu ya, tapi kan bertahap. Mau punya 1 juta dulu ya nggak apa-apa, atau mungkin 100 juta. Nah, kalau 100 juta misalnya kuponnya itu 4% per tahun, berarti kira-kira akan mendapatkan 4 juta per tahun. Nah, masih belum kerasa ya kalau 4 juta per tahun. 100 juta berarti 4 juta per tahun, itu satu bulannya sekitar berapa? 300 ribuan ya. Nah, kalau 1 M. Nah, kalau 1 M kuponnya 4%, berarti dapatnya 3 juta per bulan. Ya kan? Nah, kalau kalian punya investasi di surat berharga negara misalnya 1 M, itu kalian udah dapat pasif income-nya itu 1 bulan 3 jutaan gitu. Misalnya enggak wis Bu, di investasinya cukup 100 juta aja, dapat 300 ribu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Oke, kalau sudah tujuannya investasi sudah terpenuhi 100 juta misalnya, lalu kita bisa naik lagi, yaitu ke dana hari tua, atau dana pensiun ya. Jadi teman-teman yang nantinya tidak PNS itu kita masih bisa kok punya dana pensiun sendiri. Itu ya caranya kita tinggal istilahnya ya nabung sendiri. Itu bisa ke DPLK namanya, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi kita maunya pensiun di tahun berapa, misalnya di usia berapa, misalnya di usia 60. Nah, nanti kita tinggal setor aja tiap bulannya berapa, biar di usia 60 kita bisa pensiun, dapat dana pensiun berapa gitu ya. Jadi yang mengelola dana pensiunnya itu adalah DPLK gitu. Atau mungkin ini aja Bu, saya tak investasi sendiri 1 M misalnya, itu kan udah cukup ya, dapat per bulannya 3 juta, itu udah cukup untuk pensiunan. Ya silahkan gitu ya. Nah, kalau udah punya dana pensiun, baru deh ke waris dan hibah gitu ya. Nah, di sini mungkin baru kepikiran untuk bikin beli tanah untuk anaknya, atau mau hibah tanahnya. Nah, gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang wong desa ya, itu biasanya dari sini nggak punya dana darurat, bahkan dia beli tanah warisan untuk anaknya itu dengan kredit gitu ya, dengan utang. Tapi hutang sih nggak apa-apa ya, karena untuk aset juga ini. Tapi ya melompat gitu loh, dia nggak punya dana pensiun, atau dia nggak punya asuransi kesehatan misalnya, tapi dia punya tanah untuk diwariskan gitu. Ketika dia sakit ya tanahnya harus dijual gitu ya, jangan sampai. Jadi warisan itu tahap terakhir. Nah, ini adalah financial planning namanya ya. Nah, teman-teman kalau pengen mempelajari ini,
banyak kok di Instagram itu. Makanya kalau main Instagram itu cari positif-positifnya aja, nggak usah biasanya kalau di Instagram kan suka yang pamer, suka racun-racun kayak gitu ya. Nah, coba sekarang dikurangi, cari influencer yang kasih informasi bermanfaat gitu ya. Nah, contohnya ini saya suka ini mbaknya, hampir sama sih namanya ya dengan saya. Nah, di sini dia juga bahas kok tentang ASJI ya, asuransi jiwa, SBN atau surat berharga negara, terus dana pensiun, dia juga bahas. Jadi ini coba deh nanti teman-teman baca-baca di sini, sangat informatif banget ya. Itu untuk financial planning. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi untuk dari karyawan untuk kita punya aset itu sangat bisa ya, tanpa kesini juga bisa. Langsung sini. Itu tahapannya ya tadi pakai piramida finansial. Oke, selanjutnya ini tadi ya masih meneruskan kuadran SBI. Kuadran 1 bekerja untuk orang lain ya, employ, penghasilannya dibatasi oleh jabatan, gelar, serta jam terbangnya. Kebebasan menggunakan waktunya dibatasi atasan. Nah, atasan presiden juga sebagai atasan, tapi dia employ ya, karena jabatan presiden itu kan bukan miliknya sendiri, tapi presiden itu kan miliknya rakyat sebenarnya. Presiden itu sebenarnya kan digaji sama rakyat. Ya, ada yang bilang kemarin presiden itu boneka katanya. Jangan ya, itu politik dah, saya nggak mau ikut-ikutan. Oke, lanjut self-employed, ini yang kuadran S. Jadi dia bekerja untuk pekerjaan dia sendiri atau untuk profesi dia, menjual jasa, kemampuan dan keahlian yang hasilnya langsung dinikmati dirinya sendiri, dan dia punya kebebasan waktu. Jadi waktunya itu dibatasi oleh jam kerja pelayanannya. Jadi sesuai dia aja kemampuan dia, misalnya dokter itu kemampuannya berapa pasien per hari gitu ya. Tuh, itu sesuai kemampuan dia sendiri yang tentukan. Nah, selanjutnya kuadran B atau bisnis. Dia bekerja dengan sistem dan mempekerjakan orang lain untuk melipat gandakan penghasilan dia. Penghasilannya tergantung pada sistem yang dikembangkan. Ya, mempunyai kebebasan waktu karena usahanya dijalankan oleh sistem. Gitu. Jadi dia bebas mau liburan kemana aja, tapi tetap punya penghasilan. Terus yang terakhir itu adalah investment atau investasi. Prinsipnya uang bekerja untuk dirinya. Pemilik sejumlah aset dan penghasilannya dari aset yang dimiliki. Mempunyai kebebasan waktu dan finansial. Nah, ini paling enak ya teman-teman. Nanti ya kalau bisa sih nanti ketika hari tua saya ya atau kita itu berada di sini, jadi udah nggak bekerja tapi ada passive income tuh. Oke, ini slide terakhir. Seseorang dikatakan kaya dalam arti sesungguhnya bila punya kebebasan waktu dan finansial. Ini adalah kuadran B dan I. Tapi kalau kuadran B itu dia resikonya masih besar. Kalau I itu resikonya lebih kecil gitu ya. Kalau investasi itu resikonya lebih kecil dibanding dengan bisnis ya. Karena arti sesungguhnya kaya itu adalah orang yang memiliki kebebasan waktu dan finansial, maka B dan I ini adalah kaya. Tapi
kalau ditambah B itu bisa berusaha menjadi kaya. Ditambah I juga berusaha untuk jadi kaya. Kalau kerja ditambah kerja hanya bersifat sementara, tapi kalau kerja itu bunuh diri teman-teman ya. Boleh kerja tambah I juga ya. Kerjanya hanya untuk menambah penghasilan agar bisa membangun aset gitu. Jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan nanti share di grup, kita bahas, kita diskusikan bareng-bareng. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.